Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi seni patung kelas 9 semester ganjil, yaitu mengenai bab seni patung. Dalam materi ini kompetensi dasarnya adalah memahami prosedur berkarya seni patung dan grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Sedangkan tujuan pembelajarannya meliputi 1. Menjelaskan pengertian dari patung. 2. Mendeskripsikan fungsi patung. 3. Mengklasifikasikan atau menggolongkan jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya. Dan keempat, mendeskripsikan bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Sebelum kita ke materi, marilah kita lihat beberapa contoh patung yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Nah, dari penayangan yang barusan, Ibu akan bertanya, adakah yang tahu pengertian dari seni patung? Ya, pengertian dari seni patung adalah merupakan karya seni 3 dimensi karena memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan isi atau volume. Patung juga diartikan sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Berdasarkan pembuatannya, fungsi seni patung terbagi menjadi 1. Patung sebagai fungsi personal. Hal ini seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Contoh patung sebagai fungsi personal. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Contoh patung sebagai fungsi sosial. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung dibuat untuk dinikmati keindahannya. Patung sengaja dibuat untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Contoh patung sebagai fungsi fisik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bentuk dan jenis patung. Dilihat dari bentuk perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Bentuk imitatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Contoh patung bentuk imitatif. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Hal ini, patung secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi, seperti patung dipandang sebagai bentuk konstruksi yaitu besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan lain-lain. Contoh dari patung bentuk non-figuratif. Yang ketiga, patung corak deformatif. Hal ini dinyatakan bahwa bentuk patung corak deformatif bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alami sesuai imajinasi pematung. Contoh patung corak deformatif. Selanjutnya, kita masuk ke alat dalam berkarya seni patung. Peralatan yang digunakan dalam berkarya seni patung tergantung pada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang bisa digunakan adalah 1. Butsir. Berfungsi untuk mengurangi bahan yang tidak diperlukan dalam bentuk patung. Yang kedua, meja putar. Alat ini merupakan berupa meja yang dapat diputar, berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat.
Alat pahat ini untuk memahat dan berfungsi mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Alat-alat yang lain yang biasa digunakan dalam berkarya seni patung yaitu palu, tang, sendok adukan, dan alat las listrik atau las karbit. Selanjutnya, bahan seni patung. Bahan seni patung terbagi menjadi 1. Bahan lunak, 2. Bahan sedang, 3. Bahan keras, dan 4. Bahan cor atau bahan cetak. Kita uraikan satu persatu. Yang disebut dengan bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misal, tanah liat, lilin, sabun, dan lain-lain. Sedangkan yang disebut dengan bahan sedang adalah bahan tersebut tidak lunak dan tidak keras. Contoh, kayu waru, kayu sengon, dan kayu mahoni. Selanjutnya, bahan keras adalah bahan yang digunakan untuk membuat patung yang memiliki tekstur keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar dalam penggunaannya. Contoh, kayu jati, kayu sondokeling, batu granit, dan sebagainya. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Pengertian dari bahan cor atau cetak adalah bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan. Contoh, semen, gipsum, timah, perak, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke teknik dalam membuat patung. Pengertian dari teknik itu sendiri adalah proses pembuatan dalam berkarya. Dalam berkarya seni patung, kita kenal beberapa teknik yang bisa digunakan. Di antaranya, 1. Teknik pahat. Teknik ini digunakan untuk mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Yang kedua, teknik butsir. Teknik ini digunakan untuk membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Yang ketiga, teknik cor. Teknik ini digunakan untuk mencetak dengan bantuan alat cetak. Dan yang keempat, teknik assembling. Teknik ini digunakan dengan cara merakit dari material seperti besi, logam, tembaga dengan bantuan las listrik atau las karbit. Nah, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.